Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqatun ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, qauluhu wa numsiku 'anil khawdi fi ma syajara bainahum. Al-Muzanni mengatakan, hendaknya kita menahan diri kita untuk tidak menceburkan diri, untuk tidak membahas-bahas secara mendalam tentang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Wa hadha haqqun thalithun min huquqis sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Syekh Abdul Razak, ini adalah hak yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Muzanni di antara hak-hak para sahabat yang ada. Wa huwa al-imsaku 'amma syajara bainahum min khilafin wa nahwihi. Yaitu menahan diri kita untuk membahas-bahas secara mendalam tentang perselisihan, percekcokan yang terjadi di antara mereka karena adanya khilaf, karena adanya perbedaan pendapat atau semisalnya. Wa hadza ma'na qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi bersabda, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Jika disebutkan tentang sahabatku, maka tahanlah diri kalian. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Wal murad bil hadithi, maksud dari hadis ini adalah ai idza dzukira bi ghairil madhi wa tsana'i. Maksudnya kalau disebutkan tentang para sahabat tanpa disertai pujian atau pujian, fa innal muslima ma'murun bil imsaki wa kaffil lisani. Maka seorang muslim diperintahkan untuk menahan dirinya dan menahan lisannya. Kalau disebutkan tentang para sahabat dalam konteks yang negatif, konteks yang buruk, maka hendaknya kita menahan diri, tidak ikutan di sana, dan kita menahan lisan kita. Wa adamil khawdi, dan tidak ikut campur di sana, tidak menceburkan diri ke sana. Wa hadza syamilun aidan liman yatakallafu an-nadhara fi at-tarikhi lit-tahkimi. Dan ini juga termasuk bagi orang-orang yang berdalam-dalam, yatakallaf, bersusah payah untuk meneliti sejarah yang terjadi di antara para sahabat untuk melakukan tahkim, untuk mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah di antara para sahabat. Wa ma'rifatil musibi wal mukhti, untuk mengetahui mana pihak yang benar, mana pihak yang salah di antara para sahabat ketika terjadi pertikaian di antara mereka. Fahadha la yajuzu, perbuatan seperti ini tidak diperbolehkan. Li'anal amra waqa'a wanqadha, karena adanya pertikaian tersebut sudah berlalu, sudah terjadi. Allah Ta'ala yaqulu, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka mendapatkan ganjaran atas apa yang mereka lakukan, sedangkan kalian sekarang akan mendapatkan ganjaran dari apa yang kalian lakukan sekarang. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan tidak perlu bertanya tentang apa yang dahulu mereka lakukan. Surat Al-Baqarah ayat 134. Maka keburukan yang terjadi pada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, pertikaian yang terjadi di antara mereka, hendaknya kita lupakan saja. Tidak perlu kita korek-korek lagi, tidak perlu kita cari-cari lagi. Terutama para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Alasannya kedua, wali anna ahlal bid'ah istaghallu ma syajara bainas sahabati. Karena orang-orang ahlul bid'ah, mereka senantiasa memanfaatkan perselisihan dan pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Ya, ini dimanfaatkan untuk mendukung kebid'ahan mereka, untuk mendukung kebatilan mereka.
Fawada'u fi dzalika qasasan wa hikayatin makdzubatan. Dan dari pertikaian-pertikaian yang ada di antara para sahabat, orang-orang al-bid'ah, mereka menambahkan lagi dengan kisah-kisah dan hikayat-hikayat yang palsu, yang dusta. Dibumbui lagi, ditambah-tambahkan lagi. Allahu musta'an. Maka Ahlussunnah tidak boleh meniru-niru ahlul bid'ah, yang mereka senantiasa menceritakan dan memanfaatkan pertikaian-pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Wa amma ma sahha min hadhil akhbari wa huwa qalilun jiddan. Adapun riwayat-riwayat yang sahih yang bicara tentang pertikaian di antara para sahabat, dan ini sebetulnya sangat sedikit sekali kata beliau. Fa innahum mujtahiduna fihi. Maka kita katakan bahwasanya para sahabat yang bertikai itu mereka adalah orang-orang yang berijtihad. Berijtihad itu artinya orang-orang yang punya ilmu, yang berilmu. Mereka mengeluarkan segala daya upaya yang mereka miliki untuk mengetahui kebenaran dalam perkara-perkara yang samar. Perkara-perkara yang tidak jelas. Mana yang benar, mana yang salah. Perkara-perkara yang tidak ada dalil yang sharih, yang tegas di sana. Maka dengan ilmu yang mereka miliki, dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka berusaha untuk mengetahui mana yang benar. Ini namanya berijtihad. فَالْمُخْتِئُ مِنْهُمْ مَغْفُرٌ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ. Yang salah di antara mereka dalam pertikaian ini, maka mereka pasti diampuni oleh Allah dan mereka mendapatkan pahala atas ijtihad yang mereka lakukan. وَالْمُصِيبُ مِنْهُمْ لَهُ أَجْرَانِ. Sedangkan yang benar di antara mereka mendapatkan 2 pahala. Maka perhatikan ya, ketika para sahabat itu bertikai, saling berselisih, bahkan saling berperang, maka di sana ada pihak yang benar dan ada pihak yang salah. Tidak kita katakan semua benar. Namun pihak yang salah dalam pertikaian tersebut bukanlah karena mereka bersengaja melakukan kebatilan. Bukan karena mereka orang-orang sesat yang memang menginginkan kerusakan. Bukan. Tapi mereka salah dalam ijtihad mereka. Artinya mereka berijtihad, mereka memandang inilah sikap yang benar, tapi sebetulnya sikap tersebut salah. Mereka menginginkan kebaikan, mereka menginginkan kebenaran, kemudian mereka berijtihad untuk menyatakan suatu pendapat atau suatu sikap, tapi sebetulnya pendapat atau sikap tersebut salah. Jadi ada yang salah, ada yang benar. Tapi yang salah, kita katakan mereka salah dalam ijtihad mereka, bukan bersengaja melakukan kebatilan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakimu fajtahada, thumma asaba, falahu ajrani." Kalau seorang hakim dia berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Itu pahala ijtihad dan pahala mencocoki kebenaran. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Namun kalau seorang hakim dia berijtihad, kemudian ijtihadnya keliru, maka dia mendapatkan 1 pahala. Itu pahala dari ijtihad yang dia lakukan, itu dia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan apa yang dia ketahui untuk mencari kebenaran. Maka dia mendapatkan pahala dari apa yang telah dia usahakan tersebut. Hadis sahih riwayat Muslim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu fi ma'radi bayanihi li aqidati ahli sunnati wal jamaati fi sahabati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau sedang memaparkan bagaimana akidah Ahlussunnah tentang para sahabat. Beliau mengatakan, "Wa yumsikuna 'amma syajara bainas sahabati." Dan Ahlussunnah mereka menahan diri mereka untuk tidak membahas-bahas, tidak berdalam-dalam dalam menyebutkan pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Wa yaquluna, dan Ahlussunnah mengatakan, "Inna hadhil atharu al-marwiyatu fi masawi'ihim minha ma huwa kadzibun." Athar-athar yang diriwayatkan tentang keburukan-keburukan para sahabat, di antaranya ada yang dusta. Wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa wa ghayyira an wajhihi. Di antaranya ada yang ditambah-tambahkan
ada yang dikurang-kurangi, dan ada yang diubah-ubah dari yang sebenarnya. Sehingga yang seperti ini nggak boleh kita percaya. Kalau ada riwayat tentang keburukan para sahabat yang palsu, atau yang sudah ditambah-tambahkan, atau yang lemah, maka jangan kita percaya. Was-sahihu minhu hum fihi ma'dzuruna. Dan ada juga riwayat-riwayat yang sahih tentang pertikaian di antara para sahabat. Maka dalam hal ini kita katakan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan udzur. Imma mujtahidun musibun. Sehingga mereka tidak lepas dari dua keadaan. Bisa jadi mereka adalah orang yang berijtihad dan benar ijtihadnya. Wa imma mujtahiduna mukhti'una. Atau bisa jadi dia adalah orang yang berijtihad namun ijtihadnya keliru. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Contohnya kata para ulama, pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pihak yang berada di atas kebenaran dalam pertikaian ini adalah pihaknya Ali bin Abi Thalib. Dan pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan dan para pendukung beliau berada di atas kekeliruan. Namun kita tidak boleh mencela Muawiyah bin Abi Sufyan dan para sahabat yang mendukungnya. Namun kita katakan Muawiyah dan para sahabat yang mendukungnya mereka berijtihad. Mereka memandang sikap itulah yang tepat bagi mereka, yang berdasarkan dalil. Walaupun sebenarnya itu sikap yang keliru. Dan mereka mendapatkan pahala atas ijtihad yang mereka lakukan dan tidak boleh kita mencela mereka. Kemudian kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, wa ma ajmala ma qalahu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Dan sungguh indah apa yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Hina ma su'ila an ba'dhi ma waqa'a baina sahabati radhiyallahu taala anhum. Ketika beliau ditanya tentang sebagian perselisihan, pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Qala Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tilka dima'un taharallahu minha suyufana. Darah yang terkucur dalam pertikaian di antara para sahabat. Ya, karena memang pertikaian di antara para sahabat itu sampai ada yang berupa peperangan di antara mereka dan ada darah yang terkucur, ada orang yang meninggal dalam peperangan-peperangan tersebut. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, itu adalah darah yang Allah sucikan pedang kita darinya. Artinya Allah Ta'ala berikan kita nikmat dengan kita tidak ditakdirkan ikut serta dalam pertikaian tersebut. Pedang kita tidak ada darah mereka. Kita tidak menjadi orang yang terlibat di sana. Kita tidak hidup di zaman itu sehingga terlibat. Ini sebuah karunia dari Allah. Fala nukhaddibu biha alsinatana. Kalau demikian, maka jangan kita kucuri, jangan kita lumuri lisan kita dengan darah tersebut. Alhamdulillah kita tidak ikut serta. Kita tidak ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di zaman itu sehingga kita terlibat. Yang bisa jadi pedang kita, ada kan kita terlibat, itu terlumuri oleh darah-darah para sahabat yang tidak berdosa. Alhamdulillah itu tidak terjadi. Maka jangan sampai Allah sudah berikan nikmat tersebut, dengan kita tidak terlibat, malah kita melibatkan diri dengan kita lumuri lidah kita dengan menjelek-jelekan para sahabat, dengan membahas-bahas keburukan para sahabat, dengan membahas-bahas pertikaian yang terjadi di antara mereka. Ini perkataannya indah dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Illa in kana hadzal khawdu lid-difa'i anhum. Kecuali kalau membahas-bahas pertikaian yang terjadi di antara para sahabat dalam rangka untuk membela mereka. Wa dzabbi an a'radihim, dan dalam rangka untuk membela kehormatan mereka. Wa tabri'ati janabihim, dan untuk melepaskan mereka dari tuduhan-tuduhan yang jahat. Boleh bagi orang yang punya ilmu untuk membahas tentang kejadian pertikaian di antara para sahabat dalam rangka untuk membela mereka, untuk memulihkan mereka,
atau untuk melepaskan mereka dari tuduhan-tuduhan ahlul bid'ah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Lakin idza dhahara mubtadi'un yaqdahu fihim ay fi sahabati bil batili." Namun, kalau muncul orang-orang ahlul bid'ah yang mereka mencela para sahabat dengan celaan yang batil, dengan tuduhan yang batil, wala budda minadz-dzabbi anhum, maka wajib untuk membela para sahabat. Wa dzikru ma yubtilu hujjatahu bi'ilmin wa adlin. Dan wajib untuk membatalkan, untuk membantah argumen-argumen ahlul bid'ah tersebut dengan ilmu dan dengan sikap yang adil. Dari kitab beliau Minhajus Sunnah. Kemudian qauluhu Al-Muzanni mengatakan, "Fahum khiyaru ahlil ardi ba'da nabiyihim." Para sahabat adalah orang-orang terpilih, orang-orang terbaik di atas muka bumi setelah para nabi. Irtadahumullahu azza wa jalla li nabiyyihi wa ja'alahum ansaran lidinihi. Allah azza wa jalla telah ridha kepada para sahabat untuk menjadi pendamping nabinya. Dan Allah jadikan mereka para sahabat sebagai ansar, sebagai penolong-penolong, pembela-pembela terhadap agamanya. Fahum a'immatud dini wa a'lamul muslimina radhiyallahu anhum. Maka mereka para sahabat adalah imam-imam dalam agama dan orang-orang mulia di tengah kaum muslimin. Radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah Ta'ala meridai mereka. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, "Wa kafa bihadza syarafan wa fadlan an istafahumullahu azza wa jalla li suhbati nabiyhi." Cukuplah satu poin ini menjadi kemuliaan dan keutamaan para sahabat. Yaitu apa? Yaitu ketika Allah memilihkan mereka sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita, bukan orang-orang di zaman sekarang, bukan orang-orang yang ada setelah zaman para sahabat. Tapi Allah pilihkan mereka sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini suatu keutamaan yang besar yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang lain. Wa ja'alahum ansaran wa a'wanan lahu alaihi salatu wassalam. Dan Allah jadikan mereka sebagai penolong dan pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Innallaha nadhara fi qulubil ibadi." Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat hati para hamba yang ada. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibadi. Maka Allah melihat bahwasanya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling terbaik di antara para hamba. Fastafahu wa bata'athahu birisalatihi. Maka Allah pilih beliau dan Allah utus beliau untuk membawa risalah, untuk menjadi rasul. Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melihat-lihat hati para hamba yang lain, para manusia yang lain. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibadi. Maka Allah melihat hati para sahabat adalah hati yang paling terbaik setelah hati para nabi. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jadikan para sahabat sebagai pendamping dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah takdirkan mereka hidup di zaman itu menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna an dinihi, yang mereka disiapkan untuk berperang, berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela agamanya, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, satu keutamaan ini saja sudah membuat kita wajib untuk memuliakan para sahabat. Yaitu ketika mereka dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di zaman itu dan menjadi pendamping-pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masih banyak keutamaan mereka yang lain. Maka bertambah wajib lagi bagi kita untuk memuliakan mereka, untuk mencintai mereka, untuk tidak menyebutkan mereka kecuali dengan kebaikan dan tidak mencela mereka sama sekali.
Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.